adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Iin. Kita akan beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kak Iin percaya, sekalipun kalian ibadahnya belum bersama-sama lagi di Kega, kita tetap bersuka cita. Amin. Oke, nah sekarang kalian boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Iin. Kak Iin akan bercerita tentang seorang tokoh yang berubah. Wow, kalau kita mengalami sebuah perubahan yang tentunya yang lebih baik, pasti menyenangkan Papa Mama, menyenangkan Tuhan Yesus, dan kita juga akan bersuka cita. Nah, kenapa dia berubah? Oke, kakak akan mulai ceritakan ya. Ada seorang bernama Sakius. Nah, pasti udah tahu nih ceritanya. Tapi setiap firman Tuhan itu selalu baru setiap hari ya. Kita teruskan ya tentang cerita Sakius. Dia tubuhnya bagaimana? Betul, tubuhnya pendek. Pekerjaannya adalah memungut uang dari semua orang dewasa untuk diberikan kepada raja. Tetapi dia seringkali tidak jujur, meminta uang lebih daripada yang seharusnya. Selain itu, dia bersikap yang tidak sopan. Seringkali sikapnya meminta dengan cara yang kasar. Wow, akibatnya tidak banyak orang yang ingin dekat dengan Sakius. Sakius jadi tidak banyak teman. Dia seringkali dia sendirian. Dia merasa kesepian. Tetapi dia merasa uangnya banyak. Nah, hingga suatu ketika ada sebuah kabar di kotanya. Di mana sih tinggalnya Sakius? Ya, Sakius tinggal di kota Yeriko. Nah, Tuhan Yesus terkenal sekali, bisa menyembuhkan orang, baik, bersahabat dengan semua orang. Ya, yang tentu ingin belajar firman Tuhan. Nah, hari itu Sakius dengar Tuhan Yesus mau datang ke kotanya. Apa yang Sakius lakukan? Dia juga ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Wow, ternyata sudah banyak orang menunggu Tuhan Yesus. Sudah ada banyak orang di pinggir jalan. Di mana ya? Dia juga pengen melihat Tuhan Yesus, tapi tubuhnya pendek. Akhirnya, dia cari akal. Apa ya yang dia lakukan? Ya, adik-adik sudah tahu ceritanya? Dia lihat di sekelilingnya ada pohon, namanya pohon ara. Dia naik. Wah, tidak peduli bajunya. Sakius orang yang uangnya banyak tentunya bagus ya. Bajunya mahal, tapi dia ingin melihat Tuhan Yesus. Dia tidak peduli bajunya kena semut di pohon ara itu, kotor, atau mungkin juga terbaret-baret ya, kena carang atau apa dari pohon ara. Dia naik dan dia menunggu-nunggu. Pasti Tuhan Yesus lewat di dekat pohon ara itu. Ternyata betul sekali apa yang dipikirkan oleh Sakius. Tiba waktunya Tuhan Yesus berjalan dan berhenti dekat pohon ara tempat Sakius naik tadi. Ya, pernah nggak Tuhan Yesus ketemu Sakius? Belum pernah. Pernah nggak? Kalau belum ketemu berarti belum pernah dong Kak Iin. Pertanyaan Kak Iin, pernah nggak kenalan? Ya belum ya. Tapi herannya Tuhan Yesus ketika berhenti memanggil nama Sakius, dipanggil, "Hai Sakius." Sakius kaget.
hatinya, kok tahu ya namaku ya? Ya kenapa? Kok tahu ya Tuhan Yesus ya? Karena Tuhan Yesus Maha tahu, ya enggak? Iya, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang kehidupan Sakius dan juga kehidupan kita. Nah, Sakius mendengar selanjutnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Wow, senang sekali. Lalu Sakius segera turun. Wah, serut. Dia sudah sampai di bawah. Ya, dia salam Tuhan Yesus. Wah, lalu Tuhan Yesus diajak ke rumah Sakius. Sakius tentu di rumahnya punya banyak makanan karena dia orang yang kaya. Nah, dia menghidangkan makanan yang enak buat Tuhan Yesus, bersama-sama makan dengan Sakius di rumahnya. Dan karena hatinya gembira, dia selama ini sahabatnya sedikit, banyak orang menjauhi dia. Ya kan? Tuhan Yesus mau loh main di rumahnya. Wow, akhirnya Sakius, hatinya yang tadinya keras itu berubah. Dia ingat orang-orang yang pernah dia minta uang dengan banyak. Akhirnya dia kembalikan. Dia panggil tetangganya yang pernah dia mintain uang lebih daripada yang seharusnya. Dia kembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus senang nggak? Tentu. Setiap ada perubahan dalam diri hidup kita, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus bangga. Seperti Papa, ketika melihat anak-anaknya yang malas bangun, tiba-tiba semangat bangun pagi. Gimana? Papa, Mama pasti senang. Adik-adik semuanya dapat pujian ya. Wow, anak Mama rajin bangun pagi. Ya, nah apalagi kalau adik-adik gak rajin belajar nih, sukanya nonton misalnya kan. Terus tiba-tiba adik-adik, wah ingat kalau saya belajar pasti tambah pintar, saya naik kelas, saya bisa dapat nilai yang bagus. Wah, Roh Kudus yang menggerakkan hati adik-adik. Adik-adik mau menyenangkan hati Mama Papa, mau menyenangkan Tuhan. Akhirnya ingat, yes, saya mau belajar. Dan adik-adik semakin senang belajar, semakin rajin. Mama Papa pasti bangga dan akan memberi pujian. Wow, anak Papa sekarang sudah rajin ya belajarnya ya. Nah, adik-adikku, seperti Sakius, mari kita berubah dari yang tidak baik menjadi semakin baik. Karena hidup kita milik Tuhan, kita harus menyenangkan Tuhan. Amin. Kain percaya adik-adik setuju dengan apa yang Kain ucapkan tadi. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sanggup mengubahkan hati setiap orang. Seperti Sakius, saya juga mau berubah Tuhan, menjadi semakin baik, semakin taat, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.